Hai guys, saya Martinez Rivalin Graciela Sampur dengan NIM 230611020015 sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saat ini saya akan memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Manajemen Teknologi dengan membahas negara Rusia. Ada beberapa pembahasan yang perlu dibahas, yaitu yang pertama mengenai fokus teknologi negara Rusia, dan yang kedua adalah perusahaan teknologi utama yang ada di negara Rusia, dan yang ketiga strategi pemerintahan atau regulasi dari negara Rusia, dan yang keempat kekuatan dan keberhasilan yang ada di negara Rusia, dan kelima yaitu tantangan dan hambatan yang dialami oleh negara Rusia, dan yang terakhir apa yang bisa dipelajari oleh negara Indonesia terhadap negara Rusia. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu fokus teknologi yang ada di negara Rusia. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk pengawasan, pengenalan wajah, serta aplikasi militer dan keamanan nasional, termasuk sistem tempur otomatis. Yang kedua ada teknologi pertahanan dan militer. Rusia mengembangkan sistem senjata canggih seperti rudal hipersonik, drone otonom, dan teknologi peperangan elektronik untuk mempertahankan keunggulan militernya. Yang ketiga ada cyber security dan cyber warfare, menjadi kekuatan utama dalam pertahanan dan serangan cyber dengan kemampuan yang diakui secara global dalam spionase digital dan perlindungan infrastruktur. Saat ini kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu perusahaan teknologi utama yang ada di negara Rusia. Yang pertama itu ada Yandex atau Google-nya Rusia, bergerak di bidang mesin pencarian, kecerdasan buatan, layanan digital, dan transportasi seperti Yandex Taksi dan layanan otonom. Yang kedua Kaspersky Lab atau perusahaan global yang menyediakan sosial keamanan cyber terkenal dengan antivirus dan sistem perlindungan jaringan. Yang ketiga ada Roscosmos, Badan Antariksa Federal Rusia yang menangani peluncuran satelit, misi luar angkasa, dan kerjasama seperti ISS. Yang keempat ada Rostec atau konglomerat milik negara Rusia yang menaungi ratusan perusahaan teknologi tinggi aktif di bidang perusahaan, elektronik, dan teknologi sipil. Topik pembahasan yang ketiga yaitu strategi pemerintahan atau regulasi dari negara Rusia. Yang pertama itu ada nasionalisasi dan proteksionisme teknologi. Pemerintahan mendukung perusahaan domestik dan membatasi akses teknologi asing, yaitu terutama setelah sanksi internasional. Yang kedua ada program Digital Economy of Russian Federation, yaitu strategi pemerintahan untuk transformasi digital nasional. Berikutnya ada kekuatan dan keberhasilan dari negara Rusia. Yang pertama yaitu kemandirian teknologi, terutama di bidang AI dan energi. Yang kedua sumber daya manusia yang unggul. Banyak ilmuwan serta insinyur dan programmer dari Rusia sangat kompeten secara teknis. Yang ketiga, keberhasilan di bidang keamanan cyber. Rusia dianggap sebagai salah satu negara dengan kekuatan cyber paling canggih di dunia. Berikutnya ada tantangan dan hambatan yang dialami negara Rusia. Yang pertama, sanksi ekonomi dan teknologi dari Barat membatasi akses ke teknologi canggih dan komponen penting seperti chip. Yang kedua, keterbatasan dalam inovasi startup. Ekosistem startup tidak semaju di Amerika Serikat, Eropa, atau bahkan beberapa di negara Asia. Kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu apa yang perlu dipelajari oleh negara Indonesia terhadap negara Rusia. Yaitu yang pertama, kemandirian teknologi. Indonesia bisa belajar dari upaya Rusia dalam membangun infrastruktur dan ekosistem teknologi dalam negeri. Yang kedua, pengembangan SDM teknologi, yaitu fokus pada pendidikan teknik dan sains perlu ditingkatkan untuk menghasilkan talenta teknologi nasional. Yang ketiga yaitu manajemen risiko global. Rusia memberikan contoh penting bagaimana negara bisa bertahan di tengah tekanan dan pembatasan global
dengan memperkuat ketahanan teknologi nasional. Kita masuk pada kesimpulan. Rusia menunjukkan pentingnya kemandirian teknologi melalui dukungan negara di sektor strategis seperti AI, pertahanan, dan energi nuklir, meski menghadapi sanksi dan tantangan global. Indonesia bisa belajar dengan mengembangkan talenta lokal dan membangun ekosistem teknologi yang tangguh sambil tetap menjaga keseimbangan antar keamanan dan kebebasan sipil. Sekian topik pembahasan saya mengenai negara Rusia. Terima kasih. Bye.